Najwa-Jua. Bertemu lagi dengan saya Eva, Mama Aira. Hari ini saya akan memenuhi janji saya untuk sharing tutorial memasak kaldu bubuk yang sangat sering untuk kita masak di rumah. Jadi segala masakan itu memang benar-benar gurih kalau kita tambahkan kaldu. Nah, kaldu yang tersedia di pasaran kan kita tidak jamin nih benar-benar tanpa pengawet dan tanpa MSG. Jadi sebaiknya kita masak aja sendiri karena alat dan bahannya juga gampang. Ikutin terus video saya dari awal hingga akhir. Terima kasih. Alat dan bahan untuk membuat kaldu bubuk sangatlah gampang. Yang pertama, saya pilih daging ayam, boleh diganti dengan jamur, daging sapi, udang, ataupun cumi. Ini saya pilih daging ayam kira-kira sekitar 300 gram yang sudah dihaluskan. Teman-teman boleh beli yang sudah jadi ataupun dihaluskan sendiri menggunakan food processor ataupun blender. Ini ada 25 siung bawang putih yang sudah saya kupas. Ini ada 1 buah wortel yang sudah saya potong dadu. Ini untuk menambah rasanya, jadi ini ada 2 sendok makan garam, kemudian ini ada 1 sendok teh merica bubuk. Untuk aroma saya tambahkan 2 batang serai, 2 batang daun bawang, 2 batang daun seledri, 1 buah bawang bombay, kemudian ini ada 5 butir kemiri. Pertama, kita akan haluskan bahan-bahan tersebut. Karena di sini daging ayamnya sudah halus, jadi tidak perlu lagi kita blender. Nah, sekarang kita akan blender bawang putih, wortel, dan juga daun-daunan yang sudah kita sediakan. Nah, yang pertama kita akan mulai cincang dari bawang putihnya itu sendiri. Ini kita cincang halus ya. Ini saya sudah cuci semuanya. Jadi tinggal kita cincang semua dan kita masukkan blender. Kita mulai dari bawang putih karena tekstur bawang putih lebih gampang untuk di blender. Kita masukkan ke dalam blender. Oke. Kemudian bawang bombay. Ke dalam blender. Kemudian kita tambahkan juga wortel. Daun bawang dan daun seledri. Kita iris juga. Ke dalam blender. Kemudian serai. Ini sedikit lebih keras. Oke, yang terakhir kemiri. Cukup kita geprek aja. Oke, kita masukkan. Jadi seperti ini ya komposisinya dari bawang putih, bawang bombay, wortel, dan seledri, dan bawang, daun serai, dan kemiri. Ini fungsinya supaya yang paling bawah adalah teksturnya yang paling gampang untuk di blender, agar blendernya juga bisa lebih gampang.
Kita mulai blender. Tapi jikalau kita blender tetap tidak halus maksimal, boleh tambahkan sedikit air. Hanya saja pada saat mengkeringkannya di teflon nanti butuh waktu yang lebih panjang ketimbang kita tidak gunakan air. Saya mulai ya. Untuk memudahkan blender, kita boleh tambahkan sedikit air. Jadi blender ini jenisnya kan ada banyak, mungkin ada sebagian yang tidak begitu tajam, boleh kita bantu dengan air. Akan tambahkan sedikit air. Tapi kalau teman-teman punya blender atau penghalus seperti food processor yang menghaluskan lebih maksimal, tidak usah ditambah air. Oke, ini sudah halus. Sekarang saatnya kita tinggal masak di atas teflon. Boleh juga pakai happy coil, pokoknya yang tidak lengket. Oke, kita mulai. Oke, sekarang kita mulai masak. Bahan-bahan yang sudah kita haluskan, ini adalah tempat kita untuk mensangrai atau memasak. Tapi kita gunakan wadah yang benar-benar anti lengket, karena kita sama sekali tidak pakai minyak. Ini kita mulai masak, kita tuang semua yang sudah kita blender tadi. Apinya cukup kecil aja supaya matangnya merata, karena kita mau buat benar-benar kering. Oke, tuang semuanya ke dalam. Kemudian kita masukkan juga daging ayam yang sudah kita haluskan. Jangan lupa masukkan juga garam dan merica yang sudah kita siapkan. Oke, tinggal diaduk. Kita sangrai sampai semuanya benar-benar kering. Jadi untuk proses memasak dan mengeringkan semua yang sudah kita haluskan ini memang butuh waktu yang agak banyak. Saya pernah masak kurang lebih 60-90 menit. Jadi selama proses masak kita harus rajin untuk mengaduk supaya semuanya masak secara merata. Pada saat proses memasak seperti ini, teman-teman benar-benar harus punya waktu yang agak panjang, karena memang perhatian kita benar-benar disita. Tapi untuk hasilnya memang benar-benar worth it, karena saya sudah coba dan semua masakan bisa kita tambahkan kaldu bubuk. Jadi mau buat nasi goreng, telur dadar, atau masak sup, kita tinggal tambahkan dan benar-benar menambah cita rasa pada makanan. Ini buat ibu-ibu yang punya anak kecil di rumah, must try ya, harus coba, karena memang kita nggak pernah bisa jamin, walaupun di luaran sana banyak dijual kaldu-kaldu bubuk yang katanya non MSG. Tapi kalau untuk anak, saya lebih pilih masak sendiri, walaupun mungkin proses memasaknya agak sedikit memakan waktu, tapi ini hasilnya memang benar-benar enak dan bisa kita gunakan. Kalau saya sih 300 gram daging ayam gini mungkin tahan sekitar 1 bulan sampai sebulan setengah, karena semua masakan saya tambahkan. Setelah sudah setengah kering seperti ini, jadi ini sudah mulai kering tapi mungkin belum merata, karena pada saat kita memblender mungkin masih ada yang belum halus sempurna. Jadi sekarang kita blender dulu. Setelah kita blender, nanti kita masukkan lagi ke teflon dan kita keringkan kembali sampai benar-benar maksimal keringnya. Karena kekeringan dari adonan ini sendiri akan mempengaruhi lamanya kaldu bubuk bertahan. Karena kita tanpa penyedap dan pengawet, jadi memang kita harus benar-benar pastikan bahwasanya semuanya kering merata supaya benar-benar tahan lama.
Oke, kita masukkan ke dalam blender. Kita akan blender dengan blender yang kering. Kita blender, kita pilih yang dry. Oke, kita tuangkan kembali ke teflon. Kita blender semua sampai semuanya selesai. Ini setelah kita blender, nanti kita keringkan lagi sekitar 5-10 menit. Nah, setelah 5 dan sampai 10 menitnya, kita akan kembali blender lagi. Itu adalah finishingnya. Jadi sekarang kita keringkan kembali setelah kita blender yang pertama kali. Ini kita kembali keringkan ya. Jadi apinya kecil aja. Jadi tingkat kekeringan kaldu bubuk ini sendiri mempengaruhi lama tahannya kita simpan. Jadi kalau kering, benar-benar kering, bisa bertahan sampai 6 bulan. Tapi kalau mungkin tidak begitu kering, 3 bulan juga sudah mulai berjamur. Jadi ini memang kita pastikan harus benar-benar kering. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya. Semuanya sudah kering. Ini kita akan blender ulang untuk finishing. Setelah kita blender ulang, kita diamkan sampai benar-benar dingin, baru kita masukkan ke dalam wadah tertutup. Boleh toples, boleh juga tempat-tempat lainnya yang benar-benar kedap udara. Jadi ini bisa bertahan selama 6 bulan. Oke, kita blender ulang untuk finishing. Selesai. Tada, kaldu bubuk kita sudah jadi ya. Ini tinggal kita dinginkan saja. Setelah dingin, kita simpan ke dalam wadah tertutup atau toples. Jadi kita bisa pakai setiap hari ke dalam masakan-masakan kita, karena hampir 70% masakan bisa kita tambahkan dengan kaldu bubuk. Cantik ya. Oke, sekian video hari ini. Jangan lupa ikutin video-video saya selanjutnya untuk menambah wawasan teman-teman semua dalam masak-memasak. Terima kasih. Kalau teman-teman suka dengan channel saya, dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Dadah.